halaman 22. Di sini nanti saya akan membacakan ceritanya. Nanti ibu-ibu simak ya ceritanya dari anak yang tidak mau sekolah. Sudah buka semua ya, Bu? Oke, dari sini cerita anak tidak mau sekolah. Kisah ini bercerita tentang seorang anak kelas 1 SD yang tidak mau berangkat sekolah. Dia bernama Nina, anak dari Bu Edah. Suatu hari Nina menangis terseduh-seduh di depan rumahnya karena tidak mau berangkat sekolah. Di saat Nina sedang menangis, seorang ibu bernama Ati bersama anaknya berjalan melewati dan menghampiri Nina. Sebagai tetangga, Ibu Ati berusaha menenangkan Nina dan mengajak Nina pergi sekolah bersamanya. Namun, di saat Ibu Ati sedang berusaha mendiamkan tangisan Nina, tiba-tiba Ibu Edah, ibunya Nina, keluar dari rumahnya dengan wajah marah. Ibu Edah memang tampaknya tidak terima dengan sikap Ibu Ati. Dia marah-marah pada Ibu Ati. Ibu Edah menganggap perbuatan Ibu Ati tersebut telah ikut campur dalam urusan keluarganya. Sebuah kata yang pedas meluncur dari mulut Ibu Edah. "Hei, Ibu Ati, ngapain ngurusin anak orang? Urus aja anak ibu sendiri." Ibu Edah pun segera menarik Nina masuk ke dalam rumahnya dengan terus memarahi anaknya tersebut. Dan Ibu Ati hanya termenung. Dia hanya bisa mengelus dada dan hatinya bertanya, apa yang harus dilakukan melihat perbuatan Ibu Edah yang sering memarahi bahkan memukul anaknya itu. Nah, baik Ibu, itulah akhir cerita yang harus kita renungkan bersama ya Bu ya. Udah pada disimak ya Bu ya tadi ceritanya? Ya Bu. Nah, jadi sekarang nih saya mau tanya, ada nggak sih Bu kisah seperti tadi atau cerita seperti tadi itu di lingkungan rumah Ibu atau misalnya di keluarga Ibu atau tetangga Ibu? Ada nggak Bu misalnya yang tidak mau berangkat sekolah terus dimarah-marahin anaknya? Ada Bu, coba misal ada atau 1-2 orang perwakilan Bapak Ibu yang ingin membagikan pengalamannya Bu? Coba siapa Ibu? Ibu siapa? Ibu Iis Sumiati, ada pengalaman Bu di lingkungan rumahnya misalnya Bu? Oh Ibu, ya yang lain ya, coba yang lain ada pengalaman nggak? Ibu Nesya? Ada di tempat saya Bu. Oh tempat Ibu kenapa Bu? Itu sama, ada anaknya itu nggak mau sekolah, sekolah itu malah nangis, nggak mau sekolah. Sama ibunya dimarah-marahin malah dipukulin. Oh masih dimarah-marahin dipukulin ya Bu ya? Dipukulin. Kenapa ditanya kenapa nggak mau sekolah? Iya. Akhirnya saat itu saya lapor ke RT. Iya. RT yang periset itu ke anak itu tulisan ibunya dikasih tahu sama RT jangan dipukulin tapi ditanya dulu. Dan paginya anaknya sama RT ternyata nggak mau sekolah karena di sekolahnya dibully sama teman-temannya, digalakan teman-temannya, diancam dan suka diminta uang gitu. Akhirnya sekolah itu Bu. Jadi anaknya takut ya Bu ya? Iya, jadi anaknya takut buat untuk berangkat ke sekolah karena dibully ya Bu ya? Oke, terima kasih ya Bu ya yang sudah berbagi pengalamannya. Nah, saya di sini mau bertanya lagi nih Bu, apa yang harus dilakukan ibu-ibu sebagai orang tua jika terjadi kasus seperti Nina tadi nih Bu? Maksudnya di sini bagaimana sih peran orang tua jika terjadi kasus seperti Nina nih Bu? Coba di sini siapa? Ya, berapa Bu? Kalau saya sendiri waktu itu ibunya nggak mau nih, malah marahin saya. Disamperin, ya itu saya melapor ke RT. Itu kalau pengalaman saya Bu. Kalau yang lain Bu? Apa ada yang sama aja ya? Ya baik, biasanya memang ditanya dulu ya Bu ya. Tadi Ibu udah cerita pengalaman tadi, mungkin katanya tadi tanya dulu nih kenapa sih anak ini nggak mau sekolah.
kan Bu ya. Biasanya kan jangan langsung main cubit-cubitan, tanya dulu kita kan alasan anak itu tidak mau sekolah. Nah biasanya juga kita bisa bertanya dengan gurunya kenapa tidak mau sekolah. Nah tadi kan sudah ditanyain ya Bu ya, katanya dibully. Nah ibu juga bisa berkonsultasi dengan pihak sekolah tersebut. Nah terus misalnya tadi kan kata ibu tadi ibunya anaknya dimarah-marahin Bu ya, jadi dia sama aja melakukan kekerasan. Nah di sini ibu masih ingat kan ya modul 1 kita pernah belajar bagaimana pengasuhan dan pendidikan anak. Nah tidak menyelesaikan masalah itu tidak menggunakan kekerasan, karena kekerasan itu membuat anak semakin terkekang Bu. Nah untuk melakukan hal salah, untuk melakukan hal salah, sebagaimana pernah belajar kita pasir hilang di sela-sela jari ya Bu ya. Nah lambat laun hal-hal yang baik anak pada hilang. Terus misalnya kita lagi mungkin kita kasih nasihat ya Bu ya, nasihat, kasih motivasi nih. Misalnya nih kalau misalnya anak-anak males-malesan sekolah, mungkin nanti nggak naik kelas, terus nanti cita-citanya nggak tercapai gitu ya Bu ya. Jadi ketika anak tidak mau sekolah itu kita jangan melakukan kekerasan ya Bu ya terhadap anak. Jangan mengeluarkan kata-kata yang kasar, karena perkataan kasar tidak akan disenangi anak. Walaupun menurut orang tua semua itu demi kebaikan anak, atau sudah hal yang biasa nih marah-marahin anak. Sebab yang dirasakan oleh anak bahwa kata kasar tadi bukti ketidaksenangan orang tua terhadapnya.